Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdillah al-qa'imi bi huquqillah ma dhaqat illa wa faraj Allah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نستودعك ما علمتنا ولقنا إذا نسينا ورده إلينا عند حاجتنا إليه. Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam summa usriya bihi ila as-samaa'i ula summa ila sidratil muntaha. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah yang menjadi dalil Islam Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Isra malahan di ayat yang pertama sampai wa huwas samiul basir. Cuma di sana adapun lanjutannya itu sudah tidak membicarakan Islam. Kemudian Mi'rajnya disebut dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semua uriyabi ila samawati. Kemudian dimi'rajkan pulang. Itu dari sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj
disebut dalam Quran dan tanpa diragukan lagi. Ada orang mengatakan mimpi. Kalau mimpi tidak ada hebatnya. Bisa jadi orang mimpi terbang, mimpi ke Mekah tiba-tiba langsung Madinah, bangun dan bilasanya. Kalau dengan mimpi tidak dipandang mukjizat, tetapi mukjizat Nabi kita Muhammad SAW usriya bi ruhihi wa jasadihi, diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ruh dan jasadnya. Tidak mungkin seorang dikatakan hamba asra bi abdihi kalau tidak ruh dan jasad. Dan jelaslah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala bi ruhihi wa jasadihi. Sekarang peristiwa yang begitu menggemparkan waktu itu sebenarnya sampai sekarang tidak pernah ada dari nabi-nabi sebelumnya, karena memang nabi itu dibeda-bedakan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan. Tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dahum darajat. Demikianlah rasul-rasul itu kami lebih-lebihkan satu dengan yang lain dengan mukjizat-mukjizat yang berbeda-beda. Nabi Musa bisa membelah laut, bisa bulan jadi, bisa tongkat jadi bulan. Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang mati, bisa juga membuat burung dari tanah kemudian terbang, bisa juga mengobati orang sakit, orang buta sekalipun. Semuanya tapi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Uhiya bil mauta bihi, bisa menghidupkan orang mati tapi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah macam-macam mukjizat. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai mukjizat yang terbanyak. Di antaranya membelah bulan, di antaranya semua binatang bisa bicara, biawak bisa berbicara dengan dia, kadal bisa bicara dengan dia, sapi bisa berbicara dengan dia, onta juga. Itu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seekor onta yang sangat berat dan bisa bangun karena kebanyakan muatannya. Liwatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Dibisiknya Nabi, beritahu Tuhan saya bahwa ini barang yang di pundak saya terlalu banyak dan bisa sampai. Dipanggillah orang itu. Ada seekor sapi yang ditaruh barang di punggungnya. Dibisik Rasulullah SAW, ya Muhammad, beritahu Tuhanku, saya tidak mampu ditaruhkan barang di belakang saya. Lebih baik saya menarik gerobak, berapa pintar pun saya sanggup. Dibisiklah, maka diberitahu. Nah, inilah sehingga sapi itu atau kerbau tidak dipakai secara ditaruh di atas pundaknya, di atas punggungnya, tetapi dia menarik gerobak. Nah, jadi Rasulullah SAW banyak sekali yang punya mujizat. Di antaranya adalah peristiwa Isra Mi'raj dari Baitullahil Haram menuju Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis menuju langit yang ketujuh sampai ke Sidratil Muntaha, sampai ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu tempatnya tawaf para malaikat, sebagaimana Bani Adam tawaf di Ka'bah, dan bertepatan di atas Ka'bah tempatnya. Seandainya jatuh batu dari atas, Baitul Ma'mur akan pas di atas. Yang di sana yatul malaikatu sab'una alfan kulla yawmin la yawmuna. Di Baitul Ma'mur itu tawaf malaikat setiap hari 70.000 tiap hari, dan tidak kembali lagi. Berapa banyak dari dulu sampai era 70.000 tiap hari dan tidak kembali. Cukup satu hari. Maka yang paling banyak makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah malaikat. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang mengetahui banyaknya malaikat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma min shibri min al-ardi illa wa fiha malaikatun yasjuduna wa yarka'una wa ya'buduna Allah. Tidak ada satu jengkal pun yang berjalan di bumi ini kecuali penuh dengan malaikat-malaikat yang sampai sujud dan berwirid, berzikir, bertasbih, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan sih main-main nanti katakan itu malaikat percaya, bahaya. Itu hanya Allah yang tahu. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa billah. Makanya yang paling banyak, yang paling besar, yang paling kecil, yang paling hina ada saja. Yang paling besar makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala namanya Al-Arsy. Paling besar yang nama Arsy Rahman. Wa ya'budu al-arsara bika yawma idzin samaniyah. Dan dipikul oleh malaikat 8 orang
tidak pernah diganti. Itu saja pekerjaan. Tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Malaikat. Dia sanggup memikul, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia tidak makan, cukup dengan kalau dia lapar baca tasbih saja. Subhanallah, subhanallah, kenyang. Seandainya begitu ya manusia ya. Di meja mana lapar, jelas di liburan apa? Belum nikah, itu sawah ladang itu habis dengan bapak. Sebetulnya tasbih saja. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan mereka tasbih saja dari makannya, makanya tidak ada kebunnya malaikat. Awas jangan luar sana, ada kebun malaikat sana. Kalau manusia akan diberikan sawah makan minum, maka dibuatkanlah ada yang usaha, ada yang jual kentang, ada yang jual gedang, ada yang bawang, ada yang jual pedang, ada yang jual panjang, jualan untuk makan, karena kita makan. Yang manusia itu berusaha. Ngomong-ngomong di masjid saja, nunggu orang lain untuk menawarkan dia, harus pergi usaha. Jadi kita di sini malahan ada sebuah hadis sejarahnya. Inna minal junubi zamban la yaghfiruhu illa talabul ma'isyah. Ada suatu dosa yang tidak bisa diampuni kecuali dengan mencari nafkah. Talabul ma'isyah. Apa itu dosa itu tidak diketahui dan pernah diberitahu oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tidak bisa dengan istighfar, tidak bisa dengan sholat, tidak bisa dengan sedekah, hanya bisa dengan talabul ma'isyah. Inna minal dzunubi dzamban la yaghfiruhu illa talabul ma'isyah. Makanya kita disuruh usaha. Mana paling afdal itu? Afdalul a'mali bai'un mabrur. Itu usaha yang jujur, tidak sering mengakali orang. Harus kita pandai-pandai berjalan ya. Harga tidak berbohong, tidak berbohong. Pahalanya sebuah murah bagian murah. Boleh nyandung barangnya setinggi langit tak apa-apa, tapi jangan cerah orangnya orang. Boleh kita nyandung barang nomor satu, rugi kalau tidak beli. Sini mari siapa mau? Ya, panutan. Boleh, tapi jangan kata orang lain. Tak boleh. Sanjung saja kita punya. Buat tomat misalnya, oh ini bapak, kamu tidak ini enak. Tadi masih baru ini, rugi tapi ini ayo murah, meriah, silakan. Dan dekatnya adalah pulang. Jangan gitu dong. Kalau kamu mau, sanjung sih punyamu. Baik, tak boleh dia lari mendekatnya. Tidak bisa kamu dari punya barang.
Ini laku itu tidak. Tidak boleh marah yang ini. Tetapi kalau kita mengatakan ini barangnya luar biasa, bukan seperti yang ini ya anda, tomatnya ini ya busuk ini, darurat terus. Boleh kita menyanjung kita punya, tapi jangan mencela orang lain. Jadi itulah cara kita. Kalau kita ada apa saja, sebenarnya orang tersinggung. Kita yang mengatakan seperti ini, mari tidak boleh cara orang lain. Katakan Islam merah, katakan pengajian, katakan acara apa acara boleh Islam merah, tutur Quran. Tapi yang kita laksanakan adalah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada larangan. Tidak ada mengatakan hadis mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam la tahtafilu bi dzikri maulidi. Tak ada itu. Jangan buat acara dengan mengadakan perayaan untuk saya. Tak ada itu. Tak ada larangannya. Selama tidak ada larangan, boleh dilaksanakan. Al-haramu bayyinun wal halalu bayyinun. Yang haram dan jelas. Uhilla lakum thayyibat wa harrama 'alaikumul khaba'ith. Diharamkan yang baik-baik, diharamkan yang jelek-jelek. Apa jenis seperti ini? Orang ngaji sudah mendekatkan kepada Allah. Mari kita mendekatkan baik di bulan mana saja, bulan Rajab, bulan Syaban, bulan boleh. Jangan dikhususkan bulan Rajab untuk karena ada lapas umum ukuran takut waf'al khairah. Kapan saja itu. Kerjakanlah kebaikan, sembahlah Tuhanmu, kerjakan kebaikan. Kapan saja sempat. Larangan kalau ibadah itu cuma yang ada larangan. Kalau ibadah itu sholat sunnah setelah asar, cuma ada hadisnya sholat sunnah setelah subuh. Orang melarang untuk merayakan acara seperti ini, mengada-ada itu. Ya, karena tidak ada larangan, kemudian terlarang, itu namanya mengada-ada. Wala taqulu lima tasmu al-sinatukum hadza halalun wa hadza haramun. Ditabtari Allah tentang Allah kadzib. Dan kamu mengatakan ini halal, ini haram dengan membuat-buat. Itu bohong-bohongan. Membuat bohongan kepada Allah SWT. Jadi yakin selama tidak ada larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun nabinya dan mengerjakan suatu yang dihalalkan yang baik-baik, maka itu adalah tidak ada. Oh, ini adalah mutaibat. Waalaikumsalam sama diharapkan yang bagus-bagus, diharapkan yang jelek-jelek. Apa jelek kata-kata ini? Tidak. Kita baca salawat, ya. Sebelum baca salawat yang kedua ada baca Al-Quran, setelahnya
ya baca Quran. Kita rayakan Isra Mi'raj dengan membaca hidupna Al-Quran. Kita rayakan Nuzulul Quran dengan membaca Al-Quran, membaca Quran sama-sama satu dos. Dalam itu semuanya adalah minat baik, minat tawilan. Bagian baik kita banyak makin dalil-dalil dari para ulama dan Quran dan hadis. Kita mengingatkan orang, memberitahukan bahwa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Isra dari Makkah ke Baitul Maqdis, Mi'rajnya dari Baitul Maqdis ke langit yang ketujuh untuk menerima sholat 5 waktu, untuk Allah menampakkan bagaimana kuasaannya dengan tanpa ada segala-galanya, dengan makin murah. Kita beritahu, masa akan salahnya? Sama saja kita mengajarkan anak-anak di sekolah, bukan kita sekolah. Sama juga namanya berita pada tanggal 27 Rajab mengajarkan puasa boleh, suruh kasih berpuasalah, insya Allah akan sehat. Kapan? Bulan Rajab bisa, bulan Syaban bisa, bulan Awal bisa. Itu kan. Mengapa di bulan Rajab hanya berpuasa? Kebetulan itu sempat, yang lain tidak sempat, kita repot. Bukan Rajab doang. Alhamdulillah. Ada apa namanya? Ada nama dengan wala tasumu sahrajab. Dilarang itu seruan, yang boleh-boleh kita juga sudah yang murun bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kita larang untuk ajak orang kebaikan dan kita melarang orang yang meninggalkan keburukan. Keburukan ini tidak ada hormat, selawat, tidak ada bukan, tidak ada kalau bukan. Bukan ada contohnya dari Nabi. Beliau mencontohkan tapi kita siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada hari Senin dan hari Kamis. Itu biasanya namanya Siyam Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Caranya Rasulullah berpuasa Senin dan Kamis. Wasu'ila an sawmihi. Ya Rasulullah gimana sum? Qala sumtu yawmal isnain bi annahu yawmun wulidtu bihi wa sumtu yawmal khamis li annahu yawmun turadu fihi a'mal fa'uhibbu an tu'rada a'mali wa ana shaimun. Kama qala alaihi salatu wassalam, saya puasa pada hari Senin karena hari kelahiran. Karena hari kelahiran, ya boleh-boleh saja dengan puasa, dengan bersedekah, dengan sholat sunnah, dengan mengajar, dengan mengaji Quran. Cuma beda caranya, beda. Itu bukan mengatakan jangan pakai lain puasa. Nah, dan dia mengatakan
Sumtu yaumal itsnain kanu yaumun wulidni. Saya puasa hari Senin karena hari tempat kelahiranku. Kebetulan ada yang nanya kepada Nabi, boleh pada dengan yang lain-lain. Tak ada yang nanya. Ya selama Rasulullah SAW tidak mengatakan tidak boleh yang lain, ya boleh. Boleh yang pakai yang lain, tapi tentu yang baik, yang baik-baik, puasa, sholat. Kalau nanti mati malam jam 12, katakan 27 Rajab, dan tidur misalnya, merayakannya dengan membaca Al-Quran 5 juz, dan silakan. Jadi jangan cepat-cepat kita menyalahkan kalau tidak ada yang sorry larangannya. Kita baca selawat lah sholat, kita disuruh memperbanyak aksiru alaiya minas sholat. Perbanyaklah kepadaku sholawat. Kapan? Kapan saja. Setelah sholat, boleh. Setelah makan, boleh. Setelah tidur, boleh. Janganlah mengatakan wala tusallu alayya ba'da sholati jama'atan. Janganlah kamu pada salawat kepadaku setelah sembahyang setelah berjamaah. Ada itu. Nah, kok enak saja kita mengatakan baca, tidak boleh baca salawat. Ada juga Quran baca di mana saja, kapan sempatnya baca Quran. Iqra'u ma tayassara minal Quran, baca mana yang mudah. Dan terus baca kapan, di mana? Di rumah boleh, di masjid boleh, di kubur boleh. Tidak ada larangan kan? Wala taqra'ul Qur'an bil quburi, tidak ada itu. Boleh hanya baca Yasin, baca Quran, baca tasbih. Hadiahkan pahalanya kepada si mayit. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma util sawaba misla sawabi ma qara'na wa ma tarawna hadiyatan wasilatan qadatan anda ila ruhina jannah ahli rumah sahibat qaum. Ya Allah, ya Rabbi, kami mohon supaya disampaikan pahala yang dibaca tadi kepada isi kubur ini. Jadi terima, alhamdulillah. Dan terima, mau apa? Tapi tidak ada penaksi. Wah, bagaimana dan diterima? Ada penaksi seperti ini. Diterima juga ada penaksinya. Kita pastikan bagaimana diterima. Kalau tidak ada penaksi, oh pahala sudah terterima, pahala sudah terterima. Juga kita memohon kepada Allah supaya disampaikan pahalanya kepada sahibul qabri. Boleh. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inna ya mudrak kita, ya Allah yang menurunkan kita, kalahkanlah tentara yang banyak ini. Itu Innama tansaruna wa ibu apa itu? Keadaannya orang lain kita itu dibantu oleh Allah. Jadi memohon kepada Allah itu boleh saja. Pada yang tidak mustahil. Kalau ada, ya Allah mudah-mudahan saya Nabi, salah. Ya Allah mudah-mudahan saya Nabi Tuhan, salah. Dan boleh silakan berdoa dengan apa saja. Di waktu sujud boleh berdoa. Dan sujud yang ada dan sunnah tapi banyak-banyak tidak apa-apa. Asalkan berbahasa Arab itu boleh. Allahumma
Allahumma wasili. Itu jika Nabi kembali sallallahu alaihi wasallam. Walaupun permintaan kita dunia, kalau pakai bahasa Arab boleh. Tapi walaupun tentang permintaan kita akhirat pakai bahasa sastra, tidak bisa pakai bahasa Indonesia, batal salah. Kalau mau berdoa kepada Allah dengan bahasa saya bahasa Arab, boleh pakai apa? Di luar sholat dulu, baru dengan bahasa apapun, bahasa Cina, bahasa Inggris, bahasa Malaysia, bahasa Australia, bahasa Amerika, boleh. Didengar diketahui oleh Allah juga. Tapi di dalam sholat, di luar sholat, di luar sholat. Tapi kalau dalam sholat harus pakai bahasa. Walaupun kita dunia, sampai ada ceritanya, ada orang sujud khusus sekali dia. Apa kata Tuhan? Allahumma inni zaujatan tayyibatan fardhu. Sujud. Maksudnya disebut ya Allah, berikanlah saya istri yang cukup sebenarnya. Agak ingin betul. Ya. Nanti kalau sampai nanti tidak bisa seperti lubang jarum di mana? Baik mohon boleh. Allahumma fi nurni zaujatan hasna. Allahumma fi zaujatan munasibah. Allahumma fi zaujatan munasibah. Ya Allah, berikanlah saya istri yang cocok bagi saya. Berikanlah suami yang cocok bagi saya. Boleh bersolat, bersujud, tapi bahasa boleh kita berdoa kepada Allah. Walaupun sempat tahu diri kita malu kita diketahui doanya tak apa-apa. Yang penting yang halal. Jangan mengatakan Allah berikan saya uang sebanyak-banyak untuk bisa beli khamar, bisa beli arak. Nah itu tidak boleh. Jadi kita usahakan doanya yang baik-baik dan usahakan kalau bisa bahasa tidak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia boleh. Bahasa Arab tidak apa-apa itu. Tapi di luar boleh. Nah jadi kesimpulan tadi jemaah. Jadi selama tidak ada yang nyata, tidak boleh kita menghalanginya. Ada orang haram merokok, mana tadi? Kecuali kalau khawatir yang bisa. Inna al-muwazzirina kanu yawalan nanti ini merokok ini yang luar biasa hebatnya merokok ini. Kalau yang lain-lain daripada rokok, begitu reklamenya, iklannya, tidak akan ada. Merokok adalah membunuh, merokok adalah merupakan janin, menyebabkan putih. Tidak digores, dia minum, rokok harga. Kalau berhasadakah, perlu yang kecil buat kecil. Tapi kalau rokok, kalau habis berubah sekali, dia biasa. Ada sebuah cerita sampai someran tadi kita selipas cerita. Ada seorang yang sangat madat. Datanglah ke sekolah. Kiai, boleh sananya, boleh. Jangan marah ya, marah itu tadi tidak, marah, bersama. Silakan kerja tak apa-apa.
Tapi iman saya, kau nanya malu. Jangan. Tapi yang dipakai semuanya usahanya. Apa ini? Ada rokok di surga. Takut. Mereka sekali pertanyaannya, ada rokok di surga? Kenapa? Begini Pak Kiai, saya belum ada rokok. Daripada makan daripada rokok. Oh begitu. Terus apa tujuannya bertanya? Kalau ada rokok di surga Pak Kiai, hari ini, besok atau sekarang sama mati rela saya. Senang. Terus tidak ada. Kalau ada memohonkan kepada Allah, ya supaya panjang-panjang umur saya, dapat puas merokok saya bangsa lagi. Nah, mati kalau lagi. Luar biasa rokok ini, keramat. Oh begitu, ya. Sampai mati merokok. Kalau rokoknya program alhamdulillah santaran. Gawe-gawe sendiri merokok jatuh yang sana seorang istri kesana jatuh menjadi luar biasa. Balik untuk kami kasar gawe. Kenapa sampai itu sampai berubah bawa atas? Luar biasa. Akhirnya dijawab oleh Pak Kiai. Jangankan rokok, kaca rokok, berembun ada di sana, arak ada, maka jangan minum terus sekarang. Nanti ada apa yang heran dulu kata, mansani al-khamr fi dunia dan yasrabha fi akhirat. Barang siapa yang minum berat sekarang akan dapat minum berat. Siapa minum berkeras di dunia nanti tidak akan dapat kekayaan. Sabar, itulah minum minuman favorit nanti. Wildan mukhalladin. Tasyaddamu alaihi ya, selamat pagi hari. Keliling anak kecil membawa minuman, arak, barang yang luar biasa, tapi tidak mampu dan musik. Bukan suami. Makanya sekarang sabar, jangan minum minuman keras sekarang. Insya Allah itu nanti minumnya. Yatubu alaihim wildan mukhalladun. Awal pilih. Kalau minum sekarang, lam yasrabha. Dan cair-cair dengan air. Sabar. Oh begitu Pak Kiai. Jadi rokok itu ada. Ya ada. Puas dia. Kalau begitu Pak Kiai, walaupun besok mati tidak apa-apa. Kalau ada rokok. Akhirnya malam pulang mimpi mati, kemudian masuk surga. Diperlihatkan oleh Allah SWT, penuh surga dan rokok. Rokok tanhim, rokok cap buruk, dilbur, cap setia, cap buruk, cap kelopot, cap kuda, yang akan datang pun ada di sana. Alhamdulillah. Alhamdulillah sangat.
Lalu kita rasa rokok ini mana yang ada? Ini nih. Mungkin ada rokok yang manis. Nah, misalnya kan bumbu manisnya belum ada. Ke mulutnya. Sekarang dia tanya, kalau sudah rokok masuk di mulut, apa maunya? Api. Sudahkah bertanya kepada kiai, adakah api di surga? Dan ditanya rokok. Akhirnya cari. Sampai rusak dia jam-jam tidak libatlah seseorang. Pak, ada apa? Sini. Di mana ada api? Oh, api bertanya, surga ini surga. Jadi kalau mati di sana di neraka. Jadi jangan kita merokok berkini neraka itu iya belum. Ya Allah, kalau kita mau merokok harus pergi neraka. Mari mikir-mikir nekat. Kami dapat merokok sanggup neraka. Jalan neraka. Bawa rokok itu. Tapi yang meninggal, kalau ini kita rokok yang kebakaran kita kebakaran, larilah dia. Bangun, alhamdulillah, untuk sembuh, ya. Berarti kalau kita merokok, terlihat ada rokok. Pokoknya sekarang mulai detik ini, jam ini, hari ini, bulan ini, tahun ini, cerita rokok tak tiga. Oh, memang cerita. Ya Allah, mudah-mudahan siapa yang dengan cerita ini merokoknya berhenti merokok, tidak ada api surga. Kalau mau merokok berhenti neraka. Ganti sekarang misalnya oleh sana uang rokok, itu beli rokok kalau di kotanya. Kalau rokok sana, kalau sebulan berapa? Beribu kan? Mudah bisa. Nah itu peristiwa rokok biasa. Bisa kerja sulit juga apa cerita tidak pagi-pagi. Kalau segini orang kalau sebanyak sebulan itu rokok ke masjid, masjid lebih. Tapi ada orang berhenti, arah setimbang itu masalahnya angka untuk diubah. Ini ada juga tapi tidak bisa. Biasa seperti itu kalau menyumbang dari yang kecil, kalau mau yang lain sudah gitu. Kalau diberi yang besar, kalau dikeluarkan itu yang paling adil air. Begitu besar terjun kedua kali satu air yang masuk, ya nanti satu air itu air dimakan dibayar saja. Kalau kita kata, kalau diberi banyak, kalau mau sedikit. Satu masjid, siapa yang menyumbang yang paling rendah 50, yang paling banyak 50. Jadi pilih yang 50 saja. Dan kalau diberi, hadis kali ini kata namanya tinggi, kepala desa kamu berikan sumbangan ini sama-sama 50, itu paling terkurang. Yang banyak nanti jangan. Tak ada yang mau. Ya. Namun 50 yang banyak saja. Itulah keamanan.
aktivitas dari manusia. Kembali pada peristiwa Isra Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa hikmahnya dijalankan Rasulullah SAW dari Mekah ke Baitul Maqdis secara luar biasa pakai murah. Kemudian juga kena pakai tangga emas, pakai tangga emas. Ceritanya dua yang punya tangga gigi, naik angkat kaki, naik lagi itu ekskavator. Bukan bilang itu naik dah, jadi bukan yang itu naik dari emas. Mengapa pakai emas? Karena tidak boleh pakai emas. Oh, waktu itu belum diharamkan emas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan teman-teman tidak boleh pakai emas. Orang laki tidak boleh pakai cincin emas. Orang wanita boleh, tapi sekadar untuk dia biasa. Kalau kita berdoa, wah emas boleh, dia kagum pakai emas kacir. Situ tidak boleh. Kalau pakai buat hakik tidak apa-apa, kalau permata lebih mahal, tapi sebagian orang yang tahu. Tapi kalau emas semua orang tahu, sehingga tidak diharapkan pakai bejana, pakai permata yang indah-indah. Tidak boleh pakai emas kalau perlu. Jadi tidak boleh pakai ini. Wanita boleh pakai emas, tapi sekadar untuk jadi perhiasannya. Tidak boleh berlebihan. Tidak kalau tidak beli kelotok sapi, tidak boleh. Tafsir. Kalau laki tidak boleh pakai cincin emas atau pakai sutra, pakaian sutra, tidak bisa. Nanti daerah. Apa hikmahnya Allah SWT? Kalau wanita dibolehkan, wanita itu perhiasan, cocok untuk dihias. Kalau laki bertolak, turun latak belum keseluruh keluar. Dengan kita sholat belum benar, cocok keluar sengkat tolak. Tidak perlu keluar keseluruh. Ini cocok itu keluar perhiasan. Jadi tidak boleh laki pakai gelang, tidak boleh. Apalagi kalung tidak boleh. Sekaya-kayanya orang tidak boleh pakai sutra maupun pakai emas. Anak-anak muda kalau begitu tidak tahu, silakan tahu sekarang. Anak muda, orang tua tidak boleh pakai emas, kalung maupun tidak kalung. Sedikit saja cincin pun tidak boleh apalagi kan naik-naik. Tapi di akhirat nanti sudah ada tak boleh. Tuhan nabiyya min asrabil min wa yalbasuna thiyaban qurran min sundusin wa istabrak. Mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang yang pakai emas dan juga memakai pakaian baju yang dari sutra, baik yang halus maupun yang kasar. Boleh nanti. Banyak yang terlarang di dunia ini, di akhirat nanti boleh. Untuk diuji bagaimana ketaatan hamba-Nya. Sengaja ada yang halalkan, ada diharamkan, ada dibolehkan. Untuk dipuji oleh Allah SWT, mana yang taat, mana yang benar, mana yang bunyi, mana yang asing. Kalau dia lebih haram, ia bukan dipuji. Pilih mana halal. Seperti orang ujian berkata, pilih dulu Presiden Indonesia, George Bush, Mikhail, Prabowo, terus sampai yang ada
Sekarang diuji. Masa ada yang mengatakan, oh, Jokowi yang uji kedua, salah, belum. Mesti Prabowo. Kan? Jadi sekarang yang ditulis bukan yang dibuat oleh Allah SWT makanan. Ada berem, ada yang pelemah, ada yang memabukkan, ada sapi, ada babi. Dibuat babi. Sengaja dibuat sudah ini mana diharapkan itu. Oh, memang ada yang mau main gangguan dan malah menyindir itu. Namun itu tak boleh makan babi. Cukup dibuat jadi ujian. Jadi ujian mana? Ya tentu yang tak makan ayam, kambing, dan makan kambing diharamkan. Itu. Sebaru jangan pilih yang selain Prabowo. Salah karena Prabowo yang jadi presiden bukan Jokowi, kan begitu. Jadi sengaja kalau seperti itu ada diarahnya untuk kita dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalah binatang. Ayo, binatang kalau kena haram baik. Itu binatang. Coba saja misalnya binatang cecak saja ayo. Tidak boleh memakan yang tidak terbang. Coba hebat sekali. Sementara dia bisa terbang. Tidak boleh dia memakan yang tidak terbang. Terus itu kan yang cecak apa serangga yang itu dia makan. Ada alih-alih kan? Alih-alih kalau musim-musim banyak. Waktu dia punya sayap, dibunuh dia. Waktu dia punya sayap, lumpuh bisa. Iya, belum akan turun sebulan ini mana baik. Tapi tidak. Kalau sudah berhenti punya sayap, tidak dimakan. Luar biasa taatnya. Binatang tidak boleh menauri istrinya kalau gunting. Karena kalian ada penarik gunting tidak ada. Gimana mungkin dia burung? Untuk manusia kamu manusia. Ini kamu itu berbeda. Diuji sekarang. Contohnya bagi manusia. Namun binatang sudah tadi kan, jadi tidak mau melanggar. Kalau haram sudah. Tidak boleh menggauli istrinya sedang gunting. Itu binatang. Bukan lupa sedang gunting main. Manusia tidak boleh. Tidak apa-apa. Tinggal terdapat saja. Suaminya putih, istrinya gunting juga. Ya, tidak terdapat. Teknis tidak ada. Baik, sekarang kita buktikan contoh saja. Ada seorang pergi ke Jakarta pada kerja di pegawai. Terus tinggal istrinya di sini. Beberapa bulan dan bulan cutilah dia 1 minggu. Datanglah istri. Sampai di rumahnya jumpa sama istrinya mau main datang bulan. Terus kapan mulai? Dari pagi. Berapa biasanya? 1 minggu. Ya Allah, puasa gawe kuling kekinya tuh. Sekarang begini, ayo kurang-kurang sabar imannya hampir sudah lewat tobat. Itulah manusia. Kesatuan luar biasa. Kurang-kurang tak yang jalan dah sudah. Tapi istri jangan dulu. Kalau begitu, kalau tidak, kamu jangan. Ini berbeda dosa, pahala. Manis saja wah juga kulit ini. Tak boleh. Ini bertobat ini. Kalau sengaja dari lima bawa ke Allah nanti bolong namanya.
Yang nggak sengaja itu nggak bisa ditolerir. Ibaratnya timbang-timbang pengerjaan sampah air dan kalau juga itu begitulah. Jadi diuji kita harus. Jadi sekarang terjadinya Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Wa ma ra'aika wa ma arina awliyatina wa ma dunya alladhi araina illa fitnatan linnas. Tidak menjadikan penglihatan kejadian Nabi Muhammad kecuali menjadi ujian bagi umat manusia. Muslim tidak percaya tidak sudah 11 tahun Rasulullah menyiarkan agama, banyak yang masuk Islam. Diuji sekarang apakah akan teguh pada dia atau tidak. Sehingga waktu diceritakan dirinya pergi ke Baitul Maqdis, tidak ada yang percaya. Ya percaya, saudara. Dia percaya, dan terpecahlah menjadi dua. Yang tidak percaya sama sekali dan yang ragu-ragu. Orang Islam ragu-ragu, orang kafir tidak percaya sama sekali. Cuma satu yang percaya, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Seandainya jangankan ke Baitul Maqdis, langit ketujuh pun kalau beliau menceritakan dirinya sangat percaya. Kenapa? Karena Muhammad tak pernah berbohong dari kecil sampai besar. Apalagi dari Nabi. Itu peristiwa Islam itu menampakkan bagaimana kehebatan kedudukan imannya Sayyidina Abu Bakar. Taubusina iman Abi Bakr bi imanin Umar larajah. Seandainya iman Abu Bakar itu akan ditimbang sama semua umat akan menang. Coba sedangkan orang tak menerima dari Nabi tidak langsung. Orang tak menerima apa namanya Isra Mi'raj dia langsung. Dia berkata pantaslah beliau menjadi khalifah Nabi kita Muhammad SAW yang pertama. Dan jadi Isra Mi'raj itu peristiwanya sesuatu yang luar biasa untuk menguji imannya manusia dan juga untuk mengambil menerima sholat yang lima waktu, untuk olahraga setiap hari. Kalau mau saya ada olahraga nanti sakit, silakan dengan olahraga. Dibuatkan olahraga oleh Allah Subhanahu wa taala secara Islam ditentukan oleh kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya Nabi kita adalah Isra Mi'raj dengan jasanya, dengan rohnya, bukan dengan mimpi. Dan untuk menjadi mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu putus semua, tapi mukjizat yang terbesar sampai sekarang adalah Al-Qur'anul Karim yang tidak bosan-bosan didengar dan tidak akan berubah selama-lamanya. Itu tidak bisa diubah. Mimpi tahu mesti bahasa Arab. Jangankan di negara Islam, negara kafir pun tak jumpa orang sama. Tapi kalau yang lain, di Inggris bahasa Inggris, di Jerman bahasa Jerman, di bahasa Cina bahasa Cina, yang mana asli? Bahkan Quran Karim dipelihara keasliannya. Inna anzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu dan kami banyak orang mau sekarang berubah-ubahnya tidak bisa kedai takut. Ada berubah yang mengatakan wala tam wa may yamtaqi ghayra al-islam dinan fala yuqbal minhu. Kedai gaya wa may yamtaqi al-islam dinan fala yuqbal. Kedai takut katakan jauh. Barang siapa yang memilih Islam
Jadi dan jiwa itu terkait tidak barang siapa yang tidak Islam berjatuhnya kan tidak terkait kayak nah itulah istimewa Al-Quran, mukjizat yang terakhir dan terbesar bagi Nabi kita Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir. Nah, rumah-rumah setelah itulah ada bakal disampaikan mudah-mudahan manfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa atihi la tukum subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma